Jadi saya bangun masjid itu dengan gotong royong dari berbagai suku nyumbang. Tapi saya diisukan saya mau mengislamkan semua yang non Muslim. Tapi saya nggak peduli. Kemudian saya bangun gereja juga sumbangan dari berbagai pihak. Orang Tionghoa juga ikut sumbang, yang Muslim juga ikut sumbang. Tapi orang menuduh saya Sofian Tan pindah agama. Kemudian saya bangun wihara. Dengan lewat kayak gini juga, akhirnya orang bilang bahwa Sofian Tan sudah tobat. Nah, tempat-tempat ibadah tersebut letaknya berdampingan. Saya ngajarin mereka bahwa berbeda itu bukan musuh. Jadi sangat berdekatan. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyiapkan sebuah buku yang akan berjudul Tokoh Inspirasi Indonesia. Beberapa tokoh sudah kami wawancarai dan kali ini saya bertemu dengan Dr. Sofian Tan Ginting. Beliau adalah anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara. Beliau lahir di Medan 25 September 1959. Apa kabar Pak Sofian Tan? Baik. Ya, Bapak nanti bisa bercerita apa saja yang kalau jurnalistik kan selain yang penting yang menarik gitu. Apa yang penting dan apa yang menarik. Pertama mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika sekolah di Medan, akhirnya bahkan lulus sebagai dokter di Universitas Metodis Indonesia Medan. Silakan Pak Sofyan. Ya, saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Kedua orang tua saya tidak berpendidikan. Kami 10 bersaudara. Saya laki-laki yang paling bungsu. Lahir jadi orang miskin itu memang tidak nyaman. Karena itu saya punya cita-cita besar untuk merubah hidup keluarga. Tapi Makanya Pak Sofyan, sebelum dilanjutkan, Bapak ini kan dari keluarga Tionghoa ya, kalau melihat namanya. Kan nggak begitu lazim keluarga Tionghoa tapi miskin. Kedua orang tua saya tidak berpendidikan dan
papa saya tukang jahit, ya. Dan itu juga stereotip, sebenarnya banyak orang Tionghoa yang miskin. Kita tinggal di daerah Sunggal, ya lebih banyak orang yang meninggal daripada yang hidup, karena di sana lebih banyak kuburan waktu saya lahir. Ya. Tionghoanya di sana itu disebut Tionghoa kebun sayur, karena kerjanya kalau enggak bertani, ya pekerjaan kasar gitu. Nah, karena itu cita-cita ingin hidup lebih baik, maka cita-cita saya mau jadi dokter. Walaupun demikian, saya punya pengalaman yang pahit, di mana pada masa kecil, terutama pada tahun 1966, waktu itu terjadi penghancuran, pembakaran terhadap rumah-rumah orang Tionghoa di desa kami. Karena setelah G30 PKI, banyak rumah yang dibakar, tetapi rumah orang tua saya itu nggak dibakar. Karena sayup-sayup saya mendengar, walaupun saya sudah dalam keadaan penuh ketakutan, usia baru 7 tahun, ya, membawa baju dan sebagainya, tapi sayup-sayup terdengar, itu rumah orang kita, jangan dibakar. Jadi rumah kami itu tidak dibakar, malahan dijaga oleh masyarakat di sana. Nah, saya baru paham kata orang kita itu setelah papa meninggal. Saat papa meninggal, banyak sekali orang melayat dari berbagai suku dan agama, dan menceritakan bahwa bagaimana papa saya itu orangnya cukup bisa membaur di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas itu. Lebih baik itu saya mengambil kedokteran, tetapi pada waktu itu papa saya nggak setuju saya ambil kedokteran. Karena papa menganggap bahwa kedokteran itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan kita nggak punya uang. Nah, alhasil saya tetap ngotot melamar menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran USU. Tapi waktu itu ternyata ada ketentuan yang tidak tertulis pada tahun 1978. Saya tamat 1977. Nah, waktu itu ada ketentuan yang tidak tertulis bahwa hanya 2% orang Tionghoa yang boleh di USU. Sehingga waktu itu penerimaan 100 orang hanya 2 orang. Saya ikut ujian lalu gagal. Karena gagal, saya ambil di Universitas Metodis Indonesia. Nah, di Universitas Metodis Indonesia, saya berhasil lulus testing dan saya kuliah di sana. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, biayanya sangat mahal. Papa saya sudah wanti-wanti, ini hati-hati, kalau sesuatu terjadi pada papa, nanti kamu bisa mengalami kesulitan untuk kuliah selanjutnya. Karena jadi dokter itu, ambil kedokteran, kalau separuh jalan jadi mantri pun nggak bisa katanya. Kalau lain kamu ambil jurusan ekonomi. Tetapi saya nekat terus, tapi apa yang dikatakan papa terjadi. Papa meninggal pada saat saya membutuhkan dana, dan sehingga saya sambil kuliah, saya harus mengajar. Jadi pagi saya kuliah mulai jam 7 sampai jam 1, mulai jam 2 sampai jam 6 saya ngajar di SMA Suromo dengan gaji 60.000. Saya kembali ngajar les pada jam 7 malam, tetap tidak cukup. Dosen saya berberas kasih saya jabatan asisten dosen mengajar saya mahasiswa, gajinya 7.500. Kumpul-kumpul semua nggak cukup, sehingga saya frustrasi.
Saya bilang kalau begitu saya berhenti supaya setelah berhenti nanti saya cari uang, nanti baru saya lanjut kuliah. Tetapi ada teman yang menyampaikan kepada saya, Sofyan jangan berhenti, uang kuliahnya kami yang bayar. Nah, tapi ujian ngajar mereka. Jadi saya bisa lulus kuliah saya itu selain saya cari uang sendiri, juga ada bantuan teman-teman, tapi kompensasinya ujian ngajar teman-teman. Saya akhirnya selesai dokter swasta saya, lokal saya, tapi saya harus nempuh ujian dokter negara. Waktu itu saya ngambil ujiannya di Fakultas Kedokteran USU, karena kami itu dulu setiap tingkat itu harus ujian negara. Jadi waktu mau tamat pun sudah tamat, jadi selesai dokternya, dokter swasta lokal harus ujian dokter negara. Jadi ada 11 mata pelajaran yang diuji, 10 mata pelajaran saya ujian selesai dengan baik. Tinggal satu mata pelajaran, penyakit mata. Nah, penyakit mata itu saya ujiannya sampai 5 kali baru lulus. Yang kelima kali baru lulus. Kenapa sampai 5 kali? Karena saya jumpa dosen penguji yang benci orang Tionghoa. Jadi setiap kami ujian itu setahun 2 kali, Maret dan Agustus atau September. Jadi setiap ujian selalu dia bertanya, Sofyan Tan, Cina ya kamu? Ya akhirnya nggak lulus juga. Jadi 6 bulan kemudian ujian lagi, jumpa dia. Tetap ditanya, jumpa dosen yang sama, pengujinya. Sofyan Tan, Cina ya kamu? Nggak lulus lagi. 4 kali jumpa dosen yang sama. Membuat saya itu gemes. Yang keempat kali saya jawab, Sofyan Tan, Cina ya kamu? Iya, saya memang Cina. Tapi kalau boleh saya meminta kepada Tuhan, saya tidak mau lahir sebagai orang Cina. Loh, kamu mau lahir sebagai orang apa? Orang Jawa saya bilang. Kenapa orang Jawa? Biar bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Saya diusirnya, saya nggak lulus. Kelima kali baru saya ujian di hadapan dekan Fakultas Kedokteran USU, waktu itu sudah almarhum Profesor Dr. Haja Helena Siregar, spesialis anak. Saya lulus di hadapan beliau. Pertanyaannya adalah, saya bencikah terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap saya karena saya Cina, saya nggak diluluskan. Saya berbeda suku dan agama, saya nggak lulus. Bencikah saya terhadap kehidupan saya yang begitu miskin, sehingga saya harus banting tulang, semua segala jalan saya lakukan. Saya kira bahwa kebencian pasti ada, marah pasti ada. Kalau saya nggak marah dan nggak benci, pasti nggak normal. Karena itu, saya berpikir kalau kebencian dan kemarahan itu saya pelihara terus-menerus, berarti saya akan menjadi seorang dokter yang pemarah. Karena itu saya merenungkan kebencian dan kemarahan harus saya akhiri. Akhirnya saya memilih jalan damai. Dengan hati saya, kebencian dan kemarahan saya akhiri dengan membalasnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang yang seperti apa yang saya lakukan? Saya bangun sekolah yang disebut dengan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Nah, sekolah itu saya bangun untuk mengumpulkan anak-anak miskin untuk sekolah dan isinya bukan orang Tionghoa, tetapi berbagai suku dan agama. Kenapa kedua hal itu saya lakukan? Karena yang pertama, saya orang miskin, saya balas dendam menolong orang miskin. Kenapa saya menolong orang yang berbeda suku dan agama? Karena saya tidak ingin mewariskan kebencian yang dilakukan oleh dosen saya terhadap saya, karena saya berbeda suku dengan beliau, berbeda agama dengan dia, saya nggak lulus. Karena itu saya
membalasnya dengan menolong orang-orang yang berbagai suku dan agama. Itulah sekolah yang saya dirikan pada tahun 1987 ya, dengan mengumpulkan anak-anak yang tidak mampu. Saya bangun gereja, bangun masjid. Awalnya saya bangun masjid karena saya pikir anak-anak muslim itu sering sholat di tempat yang tidak layak, di ruangan guru. Saya pikir saya bangun musola saja deh. Ya. Ternyata banyak orang menyumbang sehingga terbangun masjid. Tapi lebih kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami. Jadi apakah itu dilakukan ketika Pak Suksyantan sudah mulai bekerja, sudah mulai mendapat hasil, sehingga bisa itu membuat yayasan pendidikan itu? Pertanyaan saya yang kedua, kenapa namanya Sultan Iskandar Muda? Itu kan pahlawan Aceh kalau nggak salah. Jadi saya nekat. Saya nggak punya uang, tapi saya nekat. Saya pinjam uang dari bank dengan mengagunkan tanah milik orang lain. Saya awalnya cuma 7 lokal, jadi tanah itu tanah tetangga. Kemudian saya janji beli dari dia, tetapi dia punya tanah nggak punya sertifikat, sehingga tidak memiliki kesempatan memperoleh pinjaman kalau tidak ada pendamping, sertifikat pendamping. Nah, kemudian saya punya teman namanya sudah almarhum Paidi, orang Jawa. Dia pinjamin, dia punya rumah dengan sertifikat dengan catatan nanti kamu cair, kamu kasih uangnya sama saya, katanya. Ya ikut minjam jadinya. Saya punya proses yang panjang gitu. Jadi sekolah itu dibangun dengan hutang. Memang panjang sekali, saya punya buku seharusnya saya kirim kepada Mas Bambang nantinya supaya bisa membaca lebih lengkap tentang kenapa saya nekat banget dan kemudian melalui kehidupan yang serba sulit karena kredit tersebut ternyata cairnya 8 bulan baru cair. Ya, sementara untuk membangunnya saya minjam uang teman-teman saya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Ya. Nah, terjadilah pembangunan itu dan kemudian begitu cair saya kembaliin uang sama teman-teman. Tapi isinya orang miskin pinjam uang dari bank repot, Pak. Singkat cerita ya kreditnya macet. Saya pernah bertemu orang yang pertama kali membantu saya dalam hal ini adalah Pak Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu itu. Dia cari orang-orang gila di Indonesia. Saya disebut salah satu orang gila tahun 1990. Dia bilang kenapa ada orang Cina yang membantu orang miskin, padahal dirinya juga miskin, gitu. Nggak masuk akal. Tapi itu nyata. Sekolah itu menolong orang-orang itu. Dan dia lihat sendiri. Dia datang sendiri dan dia lihat sendiri, dia mengalami hal ini. Ini bisa langsung konfirmasi kepada Pak Sarwono. Saya yakin Pak Bambang pasti kenal baik Pak Sarwono. Nah, itulah yang saya bangun waktu itu dengan hutang yang kemudian pindah bank terus. Kalau hutang ini nggak bisa bayar, pindah bank lain gede. Jadi gedungnya itu bertambah, tapi hutang juga bertambah. Sampai suatu saat saya nggak bisa lagi mampu menahan itu. Saya
bilang sama Pak Sarwono, saya mau jual saja. Langsung diketawain sama Pak Sarwono. Sofyan, nanti kalau kau jual, orang bilang kau bodoh katanya. Udah kenal menteri pun masih menjualnya katanya. Nggak sanggup melanjutkan. Ketawa dia. Saya pada saat saya udah frustrasi banget. Sering nggak bisa bayar gaji guru, nanti saya datang ke kantornya Pak Sarwono kasih saya sedikit uang. SPJ lah gitu, kalau sekarang kita SPBD. Nah, akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Antoni Salim. Lalu sekolah saya yang nunggak uang di beberapa bank terakhir Bank Tabungan Negara itu diambil alih oleh BCA. BCA meminjamkan uang, take over, kemudian dikasih bunga 12% kalau waktu itu nggak salah. Dikasih grace period, karena hutangnya sudah mencapai 700 juta. Apa yang terjadi? Setelah grace period, saya masih tetap nggak sanggup membayar sehingga terjadi penunggaan. Pada waktu itu heboh. BCA ada orang yang nunggak. Oh, periksa auditornya datang ke Medan. Auditornya sambil periksa, sambil nangis. Buat laporan dan jadi orang tua asuh di sana. Apa yang terjadi? Ternyata mereka melaporkan kepada pimpinan BCA, ini sekolah nggak bisa kenakan bunga. Akhirnya saya dikasih bunga 0%. Putusannya, suka hati bayar. Tapi krisis tahun 97, 98 membuat BCA diambil alih, masuk BPPN. Saya juga ikut masuk. Saya punya ikut masuk, akhirnya bunganya kena 60%, hutang saya miliaran jadi 1 miliar lebih. Frustrasi lah waktu itu. Ya. Tapi untung sekali lagi saya bertemu dengan Mas Adi Sasono dan bertemu dengan Pak Habibie yang datang ke sekolah saya. Kemudian kenal Pak Cacuk Sudaryanto, kemudian sekolah itu mendapat haircut. Bayar 375 juta. Uangnya dari mana? Itu pun puyeng. Ketemulah orang barat yang membantu menitipkan anak asuhnya ke sekolah saya. Dia minta saya membantu dia membeli hotel atau apa waktu itu. Dan kemudian dia kirim uang, ternyata uang yang dia kirim, pas dia masuk, uang itu masuk, terjadi devaluasi waktu itu. Di mana uang yang tadinya $1 menjadi 18.000. Jadi yang mau dia beli cuma 2,2 miliar satu hotel itu, tunggaan 2,8 miliar, tunggaan sampai harga pinjaman dia hotel itu adalah 2,2 miliar. Tapi bunganya udah nunggak sampai 2,8, berarti ada 600 juta. Nah, uang yang masuk itu waktu awalnya dia beli adalah 2,2 miliar. Begitu kirim terjadi lompatan, uangnya itu naik. Kemudian proses untuk meminta pengurangan bunga daripada hotel tersebut, pinjaman hotel tersebut, disetujui tadi cukup lama, sehingga uang yang masuk itu saya depositokan. Deposito akhirnya uang itu beranak pinak menjadi 2,8, sedangkan pihak bank BNI itu menyetujui 2,2 miliar, sehingga orang bule ini yang saya bantu beli ini, dia dapat uang 600 juta, jadi 300 juta dia kasih kepada saya bayar hutang saya. Jadi
selalu pada saat kesulitan saya selalu ketemu orang yang baik untuk menolong saya. Nah, itu singkat cerita bahwa sekolah itu dibangun dengan hutang. Memang nggak punya uang sama sekali. Nekat karena tujuannya mulia, ingin menolong orang. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Sofyan. Apakah itu dikerjakan Pak Sofyan ketika sudah lulus dokter, sehingga sebenarnya sambil praktek dokter gitu, atau ketika menjadi pengusaha? Kan nggak salah kan Pak Sofyan juga pernah jadi pengusaha. Jadi gini, waktu itu saya jadi guru sekaligus di sekolah itu. Saya buka praktek hanya sebagai pengganti teman-teman, karena saya nggak punya izin, Pak. Karena waktu itu saya dipindahkan, Pak. Waktu itu kalau saya mau praktek, itu saya harus ditempatkan di tempat terpencil. Nah, sekalipun saya kenal Pak Sarwono, itulah saya bilang garis hidup itu. Pak Sarwono bikin rekomendasi kepada Menkes agar saya ditempatkan tidak jauh daripada sekolah saya. Bayangkan seorang Menpan, dia punya surat, tidak diperhatiin oleh kepala dinas Sumatera Utara. Tetap saya dipindahin sampai ke Nias. Mas Bambang pasti tahu daerah Nias itu adalah daerah yang sangat terpencil pada tahun itu. Berbeda dengan sekarang. Nah, akhirnya kalau saya berangkat di penempatan sebagai seorang dokter, maka saya harus meninggalkan sekolah ini. Kalau saya meninggalkan sekolah ini, berarti hancur cita-cita saya. Akhirnya saya memilih tidak jadi dokter, tapi saya memilih untuk membangun sekolah ini dalam kondisi hutang. Nah, hidup saya bagaimana? Ternyata pada waktu itu 89 saya mendapat penghargaan dari Ashoka Innovator for Public, suatu lembaga sosial masyarakat NGO dari Amerika yang berkedudukan di Washington DC. Mereka datang ke Indonesia menseleksi orang-orang yang punya ide yang tidak biasa, yang berbeda, tetapi idenya itu kalau diwujudkan, dia akan memberikan manfaat bagi perubahan bangsa ini. Tahun 89. Nah, mereka itu menilai bahwa saya punya ide original. Belum pernah dilakukan orang lain karena saya mengadopsi anak-anak miskin dari berbagai suku, lalu cross parents, orang tua asuhnya di cross. Jadi kalau orang Chinese, orang Tionghoa yang miskin nanti dapat orang tua asuh orang Melayu. Maka Pak Sarwono punya anak asuh orang Melayu, orang Chinese. Pak Habibie punya anak asuh orang Chinese. Tapi sebaliknya, orang Melayu, Jawa, dan sebagainya itu orang tua asuhnya orang Tionghoa. Dengan konsep saya itu adalah bahwa orang miskin adalah orang yang paling gampang dibakar untuk membenci karena dia berbeda suku dan agama. Stereotip yang terbangun adalah orang Tionghoa adalah orang kaya, orang Melayunya adalah orang miskin. Ya, itu stereotip yang terjadi. Nah, karena itu saya ingin menghancurkan stereotip itu bahwa orang Tionghoa pelit,
Sedangkan orang Melayu menganggap orang Tionghoa hidupnya eksklusif. Sedangkan orang Tionghoa berpemikiran orang Melayu itu suka menindas, meminjam uang, meminta uang karena mereka menghadapi birokrasi yang selalu apapun selalu harus bayar dengan uang. Nah, dengan konsep saya itu adalah bahwa ternyata dia menerima bantuan dari orang Tionghoa, nggak pelit, sayang-sayang. Jadi sejak kecil. Sedangkan orang Tionghoa, nggak semua orang Melayu itu seperti itu. Buktinya saya dibantu, disekolahin dan sebagainya. Nah, dari sana itulah konsep itu yang saya lakukan. Program Anasu berbentuk silang dan berkelanjutan. Dari hasil itu, waktu itu ada 112 orang yang diseleksi, akhirnya terpilih 3 orang. Salah satunya itu saya. Dan kami dihargai waktu itu $500 per bulan karena kami punya hidup, saya meninggalkan dokter saya, mengurusin yang kayak gini, mereka beranggapan Sofyan harus hidup. Karena perlu hidup, dia diberikan uang gaji $500 selama 4 tahun. Itulah yang menyebabkan saya lebih memilih bekerja, membalas dendam secara positif, menolong orang-orang miskin, dan mencoba membuat terjadinya pencairan atau penghancuran stereotip yang ada. Oke, Pak Sofyan. Ya, pertanyaan saya, sekolah itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Jadi awalnya cuma 171 anak, awalnya anak asuh saya cuma 17 orang, hari ini sekolah saya sudah mencapai hampir 4.000 siswa. Tadinya cuma 7 lokal, sekarang sudah 100 lokal. Saya telah berhasil menolong 5.815 anak asuh sampai hari ini. Oke. Nah, baik. Jadi itu terdiri apa, Pak? SMP, SMA? TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi saya ingatkan bahwa saya itu membangun tempat ibadahnya itu juga gotong royong. Jadi misalnya waktu saya bangun musola, waktu itu musola itu peletakan batu pertamanya pasti juga Mas Bambang kenal baik. Mas Bambang Soeharto waktu itu, Komnas HAM. Beliau kosguru. Saya juga kosguru, Mas Bambang. Saya kosguru, saya pernah jadi One Hat Gorka. Saya pernah diajak oleh Pak Sarwono untuk kampanye waktu itu. Dan saya pernah dicalonkan jadi anggota dari Gorkal, tetapi saya minta nomor urut sepatu besar, artinya nggak mungkin jadi. Itu. Ya, bagaimana akhirnya kemudian bisa jadi anggota DPR RI? Jadi saya bangun masjid itu dengan gotong royong dari berbagai suku nyumbang. Tapi saya diisukan saya mau mengislamkan semua yang non Muslim. Tapi saya nggak peduli. Kemudian saya bangun gereja juga sumbangan dari berbagai pihak. Orang Tionghoa juga ikut sumbang, yang Muslim juga ikut sumbang. Tapi orang menuduh saya Sofyan Tan pindah agama. Kemudian saya bangun wihara. Dengan lewat kayak gini juga, akhirnya orang bilang bahwa Sofyan Tan sudah tobat. Nah, tempat-tempat ibadah tersebut letaknya berdampingan. Saya ngajarin mereka bahwa berbeda itu bukan musuh. Jadi sangat berdekatan. Lalu Pak Sofyan sendiri agamanya apa? Saya agamanya Buddha. Jadi kalau ditanya kenapa namanya Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda,
Karena Sultan Iskandar Muda adalah raja yang pertama di Aceh yang telah melakukan hubungan dagang dengan Tiongkok. Artinya bahwa semangat pluralisme, globalisasi itu sudah ada di dalam seorang Sultan Iskandar Muda. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Bambang, saya itu jadi dokter, kemudian membuang gelar dokter saya mengurusin pendidikan untuk orang-orang miskin, pasti yang paling marah adalah istri saya. Istri saya pasti kecewa, saya paham. Istri saya lahir di Aceh, Banda Aceh. Jadi karena itu menghormatin istri itu, saya gunakan Sultan Iskandar Muda sebagai Sultan Aceh untuk menghormati istri saya yang telah memberikan dukungan. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Ya, oke. Pak, lalu gimana ceritanya jadi anggota DPR dan mendapat suara yang besar lagi? Kecelakaan, Pak. Saya aktif sekali di bidang pendidikan untuk orang-orang miskin, nyata menolong anak-anak yang tidak mampu karena saya suka masuk ke kampung-kampung, cariin orang miskin untuk sekolah. Even saya sudah dokter. Kemudian saya terlibat di dalam NGO yang ngurusin usaha kecil dan menengah. Saya pernah sampai, pokoknya kerjaan saya adalah merecokin lah pemerintah untuk berpihak kepada pemerintah, kepada orang-orang para usaha kecil, sehingga saya terpilih sebagai Presiden Forum Nasional UKM seluruh Indonesia. Satu-satunya orang Tionghoa di dalam organisasi itu. Kemudian saya urus konservasi orang hutan, ya, lingkungan hidup, bagaimana membangun bahwa lingkungan tetap baik, dia menjadi ekoturism untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan sebagainya. Nanti saya kirimin bukunya karena terlalu panjang ceritanya. Nah, bagaimana saya terlibat di dalam politik itu? Saya terlibat politik itu adalah tahun 2004. Saya tertarik sekali dengan tentang peraturan bahwa tidak harus lewat partai, DPD, independen, untuk bisa menjadi senator. Karena saya memang akhirnya tidak lagi masuk ke partai setelah Golkar bubar, ganti menjadi Partai Golkar. Saya memilih pencalonan DPD tahun 2004. Saya beranggapan bahwa ini sesuatu yang baru, menarik. Saya keliling desa,
kumpul dengan orang bawah, sampai orang bilang, Sofyan, kamu kan Cina. Orang Cina kan sudah menguasai ekonomi. Sekarang kamu mau menguasai politik. Ya habislah. Jawaban saya gini, saya bukan itu. Saya bilang bahwa hari ini, ya, karena Cinanya itu menjadi pengusaha yang kaya akibat didukung oleh pejabat, sekarang kita berubah, saya tidak balik. Saya sebagai orang Tionghoa, saya jadi pejabat, saya yang melayani Bapak dan Ibu sekalian. Jadikan Bapak Ibu menjadi pengusaha yang sukses. Ketawa orang itu. Coba dibalik, saya bilang. Nah, saya keliling semuanya. Saya kalah DPD itu karena ternyata urusan DPD itu juga berurusan, walaupun saya cukup populer tahun 2004, saya kalah sampai banyak yang nangis karena di desa mereka merasa udah menang. Ternyata bahwa DPD itu waktu itu saya masih terlalu lugu, gimana punya saksi. Nggak ada saksi. DPD tinggal coblos saja, siapa yang mau menang udah jadi langsung. Waktu pertama kali, Pak. Jadi sudah dikapling-kapling oleh mantan gubernur bilang, ini Sofyan yang populer lah desa ya, tapi saya yang duduk. Percayalah. Jadi betul-betul orang yang duduk itu orang udah di setel. Bayarin aja semuanya. Saya gagal, Pak. Saya gagal. Setelah gagal, ada pemilihan gubernur 2009, 2008. Ya. Waktu itu saya mencoba mencalonkan diri. Saya bikin buku. Ya. Begitu saya melamar saja, mendaftar saja ke PDI Perjuangan pada waktu itu, dimintain uang 200 juta. Saya langsung ribut di koran, headline bahwa saya itu menolak untuk membayar uang pendaftaran 200 juta. Akhirnya saya memang gagal untuk jadi calon. Tapi oleh Pandana Baban yang ditugaskan Ibu Mega mengganti Rudolf Pardede sebagai ketua partai waktu itu, Panda itu tertarik kepada saya. Justru karena saya itu melawan seperti itu, saya ditugasin untuk menjadi tim suksesnya dari PDI Perjuangan. Waktu itu Tri Tamtomo dengan Beni Pasari. Lawan Samsul Arifin. Golkar. Samsul Arifin adalah teman saya sejak muda. Nah, di sana saya membuat yang menghasilkan angka yang lumayan. Begitu kalah, kemudian Panda dijadikan sebagai anggota, sebagai ketua DPD PDI Perjuangan, Panda memilih saya menjadi bendaharanya. Saya marah, Pak Bambang. Saya bilang, emangnya kalau orang Tionghoa selalu kamu jadikan untuk bendahara cari uang? Saya nggak mau, saya bilang. Panda bilang, Sofyan, saya bukan suruh kamu cari uang, tapi saya suruh kamu jaga uang saya. Komit ya, saya sebagai orang Tionghoa, kamu letakkan saya sebagai anggota, sebagai bendahara, tapi saya tidak mau menjadi kaki tangannya Mas Pak Panda untuk cari uang. Saya nggak mau. Setuju katanya, kamu urus. Nah, kan biasalah kalau kita itu KSB, ketua, sekretaris, bendahara itu jabatan terhormat. Bisa memilih dapil, bisa memilih nomor urut, pasti nomor urut 1 lah kan gitu. Saya ditanya,
Semua orang heran, dulu saya maki-maki PDI Perjuangan, tahu-tahu dulu di PDI Perjuangan. Mereka bilang, nyangka bahwa saya akan ditanya semua punya caleg, mau di mana? Tanya saya bilang saya nggak mau jadi caleg. Saya mau ngurusin keuangan PDI Perjuangan dengan baik. Saya bikin sistem yang baik. Karena pengalaman saya di NGO, saya pakai model keuangan pembukuan yang jelas. Ada SPJ, kalau siapa yang mau turun, apa segalanya. Tertib administrasi. Partai ini nggak pernah punya uang, sisa di tangan saya sisa 2 miliar. Teman-teman semua pada jadi caleg dan saya menjadi tim kampanye mereka, termasuk Pandana Baban yang dipindahkan dari Dapil Banten ke Sumut 1. Saya kampanye untuk beliau dan menang mereka. Setelah menang mereka tanya, ya Sofyan mau jadi apa? Dapat apa? Kami udah jadi anggota dewan. Enggak, saya enggak jadi. Saya senang mengurusin kita semuanya. Yang penting saya punya pengalaman tadinya di masyarakat, sekarang di ormas NGO, sekarang saya berada di partai politik. Singkat cerita, mereka mengatakan Sofyan harus dikasih jabatan. Saya diusulkan menjadi calon wakil wali kota Medan. Berpasangan, jadi waktu itu Samsul Arifin selaku ketua DPD partai Golkar, Panda sahabat baik dia sebagai PDI Perjuangan, ayo Golkar dan PDI koalisi. Sofyan jadi wakil wali kota, sedangkan Golkar yang menentukan apanya. Yang ditentukan awalnya itu adalah Eldin, yang juga wali kota kemarin itu, akhirnya ganti menjadi Rahutman. Kami disepakatin untuk menjadi calon. Tapi di tengah jalan, di Telikung, Rahutman menjadi dengan Eldin, saya ditinggal sendirian. Ini kisah saya di dalam buku itu, nanti Mas Bambang bisa membaca dengan baik. Ya, saya akhirnya maju di wali kota, karena semua meninggalkan saya, akhirnya saya koalisi dengan PDS, bayar Mas Bambang. PDS itu saya bayar. Ya, dibayar oleh donatur. Saya akhirnya calon wali kota Medan tahun 2010. Orang unestimate saya, ternyata saya itu menang pada putaran pertama. Masuk putaran kedua kalah. Karena dikafirkan. Ya. Begitu kalah, udah selesai, ya gugat MK menang, kalah 45, karena waktu itu si Pak Akil Mukhtar ya, yang jadi ketua MK. Saya dikerjain, karena orang itu sudah saya tahu. Ibu Mega mengatakan, Sofyan Tan, kamu jadi caleg anggota DPR RI. Itulah yang secara tidak sadar, saya itu terseret menjadi anggota DPR RI sampai hari ini. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa, dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami. Oke, nah Pak Sofyan, sekarang Bapak ada di Komisi 10 bidang pendidikan. Bapak sejak muda mengelola pendidikan. Apa yang bisa diaplikasikan atau menjadi kebijakan di Komisi 10
dari pengalaman Bapak yang begitu panjang? Jadi kalau boleh seharusnya saya jadi Menteri Pendidikan. Biar ide-ide saya dalam membangun keberagaman itu bisa berjalan. Tapi kan itu nggak mungkin. Saya jadi anggota DPR, saya mencoba terus memberikan masukan-masukan. Pertama adalah memperbanyak beasiswa untuk orang-orang miskin. Memperbaiki nasib guru, memperbaiki berbagai hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta. Hampir periode pertama saya itu hanya fokusnya di beasiswa saja. Karena tidak ada kesempatan, karena menterinya gonta-ganti dari Anies ke Muhadjir dan kemudian ya belum nyaman. Pada periode yang kedua ini saya sangat berbahagia karena Mas Menteri ini setelah melihat sekolah saya, dia mengatakan inilah sekolah yang betul-betul merdeka belajarnya. Sekolah yang mengajarkan tentang keberagaman, memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menikmati pendidikan dengan berbagai kurikulum yang kami rancang, yang tujuannya adalah bagaimana membuat satu dengan yang lain bisa hidup bersatu di dalam keberagaman. Dan seyogianya banyak ramuan-ramuan tersebut, ide-ide tersebut itu sebenarnya masuk di dalam Undang-Undang Sikdiknas itu. Tetapi hari ini belum terwujud, tetapi banyak hal yang positif. Ya, misalnya guru penggerak, ya, sekolah penggerak, sekolah-sekolah yang baik, guru-guru yang baik menjadi tauladan, menjadi model untuk mengajarkan kepada sekolah yang lain. Dana-dana BOS tidak lagi nyangkut di provinsi maupun di kabupaten kota, tapi langsung uangnya, sehingga tidak banyak terjadi pemotongan-pemotongan. Ya. Beasiswa diperbanyak, terutama KIP kuliah, di mana berdasarkan tingkat akreditasi CBA. Kalau dulu cuma 2,4 juta per anak, maupun di akreditasi A atau B atau C semua sama. Sekarang enggak. Yang C 2,4 juta, uang kuliahnya dibayar kepada perguruan tinggi, 4 juta untuk yang B, A 8 sampai 12 juta. Termasuk tingkat kemahalannya. Salah satu usulan saya kepada beliau itu, kata beliau itu, Mas Menterinya itu awalnya itu mau menerapkan hanya yang A saja. Jadi berapa harganya itu dibayar uang kuliahnya kepada orang miskin. Saya bilang itu jumlahnya sedikit dan itu akan mematikan yang akreditasi C dan B. Nah itu Mas Menteri saya bilang bikin berjenjang supaya nanti C-nya kepingin menjadi B, C-nya ingin mendapatkan yang lebih tinggi 4 juta, dia akan bekerja lebih bagus sehingga terjadi upgrade, dia menjadi lebih baik, dia punya universitas. Demikian juga dia kalau kepingin dapat 12 juta, dia akan memperbaiki mendapatkan A. Jadi kita memberikan reward terhadap hal itu. Nah beberapa hal ini
termasuk tingkat kemahalan daerah itu dulu 700.000 per bulan. Lu mau di Papua, mau di Jakarta, lu mau di mana saja tetap dibayar 700.000 per bulan. Sekarang enggak. Bisa sampai per bulan itu bisa 2 jutaan lebih. Artinya bahwa beberapa hal yang positif ini, walaupun saya tidak jadi menteri, saya berada di komisi, saya tidak teriak-teriak dan permalukan si menteri, tetapi secara dialog pertemanan seperti ayah dengan anak supaya teman, saya sering kasih masukan dan beliau mau menerima hal itu. Oke, Pak Sofyan, sayang sekali karena waktu. Bapak memang belum menjadi menteri, ya, tetapi mungkin ada hal-hal yang sangat relevan, sangat urgent yang harus dilakukan. Nah, ini sekaligus sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan? Negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, memiliki jumlah penduduk yang sangat plural. Negara ini pada hari ini mendapatkan bonus demografi. Artinya orang yang muda lebih banyak daripada yang lansia. Itu adalah satu potensi yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menguasai dunia. Untuk bisa menguasai perekonomian dunia, mau tak mau adalah SDM. SDM yang baik harus memiliki guru yang baik. Saya merasa bahwa guru itu menjadi salah satu profesi yang sangat penting di negeri ini dan tentunya harus mendapatkan penggajian yang tinggi. Tapi hari ini kita kecewa bahwa orang yang mau jadi guru adalah orang yang tidak bisa diterima menjadi dokter atau menjadi insinyur, ya, yang betul-betul memiliki hati menjadi guru itu sangat sedikit. Berasal dari orang-orang pintar. Saya memimpikan, Pak Mas Bambang, bolehlah pendidikan guru itu harus setingkat sekolah tinggi akuntansi negara STAN. Yang begitu, itu kan orang-orang pintar, yang begitu tamat di sana langsung jadi PNS, gajinya 11 juta, 12 juta. Itulah impian saya, kalau negara ini mau maju, berarti dia harus rekrutmen orang-orang terbaik untuk jadi guru dengan gaji yang tinggi. Yang saya katakan adalah modelnya apa? Ya, sekolah tinggi, pendidikan negara misalnya. Ya, yang khusus mendidik guru-guru. Iya. Terima kasih sekali Pak Dr. Sofyan Tang Ginting, anggota DPR RI Komisi 10. Seorang dokter, tapi menghabiskan waktunya untuk berjuang di bidang pendidikan, bukan sembarang pendidikan, tapi pendidikan yang disertai pendidikan keberagaman, prioritasnya pada orang miskin, dan tidak membeda-bedakan agama. Nah, ternyata juga yang masih diperlukan ke depan adalah perhatian pemerintah, memberi beasiswa, kemudian juga guru. Kalau perlu bukan hanya kesejahteraannya, tetapi juga cara mendidiknya dan kehormatannya. Rekrutmennya ya, diberikan. Baik, terima kasih sekali Pak Sofyan. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi banyak orang yang kemudian nanti jadi perjuangan bersama, sehingga akan menjadi kenyataan di kemudian hari di negara Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih, sukses, dan selamat berjuang terus
Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih.